Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng judu, tapi tetap kanggo sing jomblo ae. Pada video sebelumnya, sekitar 1 bulan yang lalu bro, saya sudah pernah upload masalah permasalahan dari mesin generator ini atau mesin genset yang mesinnya nyaris sama dengan mesin GX 160. Setelah melalui proses analisa, ternyata klepnya patah kayak gitu bro. Astagfirullahaladzim, sorry. Nah, klepnya patah kayak gini, jadi diputar kayak gini bro, dia kadang natap dek kayak gitu, setengah putaran dia natap. Untuk detail videonya ada di deskripsi bro, silahkan klik untuk menonton analisa dan proses pembongkaran untuk mesin ini. Setelah melakukan konfirmasi dengan sang pemilik, akhirnya mesin ini diservis dengan penggantian 2 part klep in dan X, karena yang satu patah yang satu bengkok. Terus di setting klep yang di sini bro, dia dibeneri lagi di mesin bubut, dan juga di botol klep yang di sini dia diganti. Terus untuk proses spare partnya sendiri di sini sulit, jadi dibikinkan di mesin bubut, di bengkel bubut kayak gitu intinya. Setelah dilakukan sekir, sekarang sudah, saya rasa sudah bagus untuk mesin ini. Sekarang tinggal kita pasang dan lakukan proses pemasangan. Untuk packingnya ini bisa sampean ganti atau bisa sampean lem juga, karena di sini sudah ikut di sebelah sini bro, ada ngelontok-ngelontok. Jadi untuk menghemat biaya ini akan saya lem kiri kanan, terus saya tempelkan kayak gitu. Takar. Oke, setelah dilem terus packingnya dipasang di sini, tinggal kita pasang saja. Jangan lupa di sini ada 2 bushing block. Nah, ini dengan yang ini ya. Cukup kita pasang 4 baut blok. Nah, di sini ada 2 baut yang bersih, baut 12, dan ada baut yang kesannya kotor hitam. Yang bersih ini berada di dalam sini bro. Nah, sebenarnya bolak-balik juga nggak masalah. Terus dikencengi. Bisa menggunakan kunci shock atau bisa menggunakan impact, terserah. Setelah dirasa kekencangannya cukup, kita bisa pasang apa ini sini. Kayak ginilah intinya bro. Ini dibolak-balik sama, nggak masalah, karena panjangnya juga sama. Kita pastikan kita putar kruk asnya, dia akan naik turun secara bergantian. Itu menandakan bahwa penempatan posisi pada ujung stick ini dia pas kayak gitu bro. Terus di sini ada pin, kita pasang saja kayak gini. Setelah itu kita eneng motor piano klep taruhlah bro. Pastikan ujung yang di sini di pentolan ini masuk ke pen yang di sini bro, sticknya tadi. Terus pasang baut. Bautnya baut khusus ini bro ya, nggak bisa ditukar-tukar, khusus untuk peralatan yang di sini.
Terus satu lagi, sekali lagi, untuk dua baut di sini tidak bisa ditukar karena ini menentukan posisi pada si piano klepnya. Oke, kita atur kerenggangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan terlalu kenceng tapi juga jangan terlalu kocak. Setelah dirasa cukup, pasang mur baja 10. Ini memang murnya juga khusus. Terus kita gunakan kunci 14 dan 10 untuk mengikat dua baut ini agar tidak kendor. Jangan terlalu kenceng, tur ya, jangan terlalu kendor. Disesuaikanlah nanti dengan pada waktu mesin sudah berbunyi. Jika mesinnya terlalu kasar ya dikencengi lagi. Kalau kompresinya terlalu enteng ya dikendori. Kira-kira kayak gitu, bro. Oke, proses pemasangan pada area deksel sudah selesai. Terus kita tinggal pasang tutupnya, bro. Oke bro, untuk proses pemasangan dari mesin ini sendiri sudah selesai. Kita pasang busi, kabel busi sudah dicek tadi, memang ada apinya. Terus untuk selang minyak, sementara saya gunakan jumper pakai apa jenenge, infus kayak gitu.
Nah, tujuannya kenapa saya tidak pasang di box filternya dulu, langsung saya baut seperti ini. Tujuannya adalah nanti kalau ada permasalahan kita nggak banyak bongkar-bongkar kayak gitu bro. Intinya kira-kira ngono kuwi lah. Sekarang kita akan cek hidupkan apakah mesin ini bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, intinya untuk mesin ini sudah bisa hidup meskipun belum normal. Jadi untuk proses normal kan dia harus pasang dulu knalpot biar tahu seberapa tinggi RPM-nya, terus voltase kayak gitu harus diukur di angka pada waktu mesin stasioner diperkirakan ini di angka 200, di angka 200 sampai 240 volt. Kayak gitulah bro, kira-kira bro. Tapi itu opsional, mau disetel berapa monggo kerso terserah sampean. Tapi menurut teori saya sekitar itu untuk angka normal kayak gitu. Sepertinya cukup kita sudahi dulu untuk video hari ini. Untuk proses pemasangan tangki, knalpot dan lain-lain bukan hal yang serius. Jadi mungkin nggak ada kesulitan untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.